Pertanyaan pertama, jelaskan berapa tahun perbandingan rata-rata umat Rasulullah SAW di dunia dengan di alam barzah. Rata-rata seseorang ketika berumur 60 tahun dan belum mencapai 70 tahun, mereka telah dipanggil oleh Allah. Allah menjelaskan kepada kita bahwasannya kehidupan di dunia sangat sebentar dibandingkan dengan perjalanan kita menuju surga dan neraka. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana perbedaan antara kafir dan mukmin ketika dicabut rohnya. Bagi orang-orang kafir, nyawanya dicabut seperti besi berduri yang jatuh pada kain yang basah, kemudian ditarik dengan keras meskipun sulit, sehingga merobek kain wol tersebut. Adapun orang beriman, nyawanya keluar dari tubuhnya dengan lembut dan begitu mudahnya sebagaimana air yang keluar dari cerek. Pertanyaan ketiga, jelaskan kenapa tidak ada ruh gentayangan. Karena meskipun jasad mereka tidak dikubur, namun mereka saat ini sedang disiksa oleh Allah dengan siksa kubur. Oleh karenanya, siapapun yang meninggal dunia, maka dia akan masuk dalam suatu alam barzah. Pertanyaan keempat, jelaskan perbedaan antara azab kubur dan nikmat kubur, dan jelaskan juga contoh-contohnya. Ada yang menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir adalah keimanan. Maka jika keimanan seseorang bisa menjawab pertanyaan malaikat, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Akan tetapi sebaliknya, jika seseorang tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Contoh nikmat kubur yaitu mereka yang bisa menjawab semua pertanyaan malaikat Munkar Nakir, bukan berdasarkan hafalan tapi berdasarkan keimanannya. Sementara azab kubur yaitu mereka yang tidak bisa menjawab semua pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Pertanyaan kelima, jelaskan contoh siksa kubur bagi pezina, bagi penipu, bagi pemakan riba, dan bagi orang yang lalai mengamalkan Al-Quran. Contoh siksa kubur bagi pezina adalah seorang laki-laki dan perempuan telanjang dan dibakar di sebuah tanur. Tubuh mereka sampai pada bagian atas api tersebut dihentikan sampai tubuh mereka kembali pada bagian bawah tungku. Contoh siksa kubur bagi penipu adalah besi dimasukkan ke dalam salah satu sisi mulut orang tersebut hingga menembus lehernya. Jika telah selesai, maka pindah lagi pada sisi mulut yang lainnya dengan melakukan hal yang sama. Contoh siksa kubur bagi pemakan riba adalah di tengah-tengah sungai darah, di tepi sungai telah ada orang yang melemparkan dengan batu ke arah mulutnya. Hal itu terjadi begitu terus hingga hari kiamat. Contoh siksa kubur bagi orang yang lalai mengamalkan Al-Quran adalah dipecahkan kepalanya dengan batu besar hingga kepala orang tersebut telah hancur, maka dilemparkan kembali dengan batu hingga hancur kembali, dan itu terjadi hingga terus-menerus hingga hari kiamat. Pertanyaan keenam, jelaskan bagaimana pada hari kebangkitan bumi, laut, dan langit. Pada hari kebangkitan bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Pada hari kebangkitan laut juga terjadi meluap ke seluruh muka bumi. Langit juga retak dan pecah dengan goncangan yang hebat. 10 sifat manusia di hari kebangkitan. Yang pertama, orang-orang kafir. Yang kedua, orang-orang yang bertakwa. Ketiga, orang yang mati syahid. Keempat, orang yang berpuasa. Kelima, orang yang berbuat kebaikan. Keenam, orang yang saling mencintai dan menyambung persaudaraan. Ketujuh, orang yang pengkhianat. Delapan, orang yang sombong. Kesembilan, orang yang berpoligami. Dan kesepuluh, orang yang berbuat kemaksiatan. Pertanyaan ke-8, jelaskan 2 contoh manusia ketika menerima catatan amalannya. Yang pertama, wajahnya bersedih dan sangat luar biasa gembira dan menerima catatan amalannya dengan tangan kanannya. Yang kedua, keadaan wajahnya hangus, sembari menangis menyesali perbuatan selama hidup di dunia dan menerima catatan amalannya dengan tangan kirinya. Pertanyaan ke-9, kenapa ada manusia nanti di telaga Rasulullah SAW diusir, dan bagaimana orang yang bisa meminum telaga Rasulullah SAW? Orang yang bisa meminum di telaga Rasulullah karena dia adalah umat Rasulullah dan dia juga bertakwa, dia sering bersolat pada Rasulullah, dan dia juga mengikuti semua sunnah-sunnah Rasulullah yang diperintahkan. Sedangkan yang tidak bisa meminum di telaga Rasulullah karena dia bukan umat Rasulullah, walaupun dia Islam, tapi dia tidak menjalankan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah, ataupun sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Dia tidak bertakwa, tidak bersolawat, maka Rasulullah akan mengusirnya dari telaga Rasulullah SAW. Dan pertanyaan terakhir, jelaskan bagaimana Rasulullah bisa memberikan syafaat bagi kita. Kenapa Nabi lain tidak bisa menerima syafaat?
Karena nabi-nabi lain masih merasa berdosa dan tidak bisa memberikan syafaat, maka dari itu manusia kembali kepada Nabi Muhammad SAW dengan meminta syafaatnya. Maka Nabi Muhammad sujud di arsy-Nya. Tatkala Nabi akan memberikan syafaat kepada umat-umatnya, maka Nabi memuji Allah dengan pujian-pujian yang indah. Allah berkata, Ya Muhammad, angkatlah kepalamu dari sujud, mintalah apa yang kau minta, maka akan aku mewujudkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 4712. Sekian dari